Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Syara Sagita dengan NIM 461231100048 dengan dosen pengampu Bapak Islahul Ben. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang mata kuliah Kode Etik dan Anti Korupsi. Yang akan kita bahas pertama adalah menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Apa sih definisi potensi diri itu? Hapsari mengemukakan bahwa potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan mempunyai kemungkinan untuk mengembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan individu agar dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan sukses. Selanjutnya adalah cara atau langkah-langkah untuk mengembangkan potensi diri. Yang pertama adalah kenali diri sendiri secara mendalam dengan kembali memikirkan hal apa yang sangat Anda sukai. Yang kedua adalah buat tujuan hidup Anda. Hidup tidak akan pernah bermakna jika tidak punya tujuan. Dengan memiliki tujuan, maka hidup Anda akan lebih terarah dan lebih jelas. Semua yang Anda lakukan setiap harinya merupakan tahapan yang harus ditempuh demi mencapai tujuan, seperti cita-cita. Cita-cita merupakan bagian dari tujuan hidup. Ketika Anda bisa mencapai tujuan hidup, maka Anda pasti akan merasa hidup yang lebih bermakna. Yang ketiga adalah kuatkan niat Anda. Niat akan membantu Anda dalam mengembangkan potensi diri yang sudah dikenali dan digali dengan benar. Ini merupakan unsur penguat sekaligus fondasi dari tujuan hidup yang sudah Anda tentukan sebelumnya. Selanjutnya yang keempat adalah siap menerima kritikan. Orang yang berniat dalam pengembangan potensi diri adalah orang yang siap menerima kritikan. Manfaatkan kritikan yang datang sebagai alat untuk mengevaluasi diri masing-masing. Lalu yang kelima adalah buang pikiran negatif. Jauhkan diri Anda dari pikiran negatif untuk tetap fokus dalam pengembangan potensi diri, karena pikiran negatif akan menghambat dalam mengembangkan potensi diri. Lalu yang terakhir adalah berkomitmen. Ketika niat sudah kuat, maka yang harus Anda miliki selanjutnya adalah komitmen yang besar dan stabil terhadap niat dan tujuan hidup Anda. Komitmen akan menjaga Anda untuk terus berusaha menggapai semua yang sudah direncanakan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada TBIS 1.2 adalah berpikir positif dalam berkomunikasi. Apa sih definisi berpikir positif? Berpikir positif adalah sikap mental yang melibatkan optimisme, keyakinan pada diri sendiri, dan kemampuan untuk melihat potensi baik dan peluang dalam setiap situasi, termasuk saat menghadapi kesulitan. Berpikir positif memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup, interaksi sosial, hubungan dengan orang lain, serta pencapaian tujuan hidup. Manfaat yang pertama adalah mengurangi stres dan mencegah depresi. Pemikiran negatif merupakan salah satu faktor yang menyebabkan stres dan depresi. Dengan mengubah cara berpikir menjadi positif, ini bisa membantu Anda memerangi perasaan stres tersebut. Saat dihadapkan pada situasi yang memicu stres, berpikir positif dapat membantu pikiran untuk berpikir lebih efektif ketimbang pesimis. Hal ini didukung oleh studi yang diterbitkan oleh Journal of Counseling Psychology yang menunjukkan bahwa orang dengan pemikiran positif umumnya lebih bahagia daripada orang yang melihat setengah gelas kosong. Daripada stres memikirkan hal-hal yang memang sudah tidak bisa dirubah, mereka akan menyusun rencana tindakan dan meminta bantuan atau nasihat orang lain. Manfaat berpikir positif selanjutnya adalah untuk memperkuat imun tubuh dan mencegah penyakit. Pasalnya, pikiran negatif dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Itu sebabnya orang-orang yang optimis biasanya dapat menunjukkan respon kekebalan yang lebih kuat. Manfaat yang ketiga adalah lebih mudah untuk menerapkan hidup sehat. Menjaga diri agar berpikir positif tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan berpikiran positif, Anda jadi mampu mengurangi kebiasaan buruk, gaya hidup tak sehat, serta bisa memilih menerapkan pola hidup positif untuk kesehatan jiwa dan fisik. Lalu, manfaat berpikir positif yang keempat adalah dapat memberikan Anda ketangguhan dalam menghadapi masalah. Ini karena
Anda dapat dengan lebih mudah mencari jalan keluar dari sebuah masalah jika memikirkannya dari sisi positif masalah tersebut. Karena saat terbiasa berpikir positif, Anda akan lebih fokus untuk melihat kebaikan dalam situasi apapun. Lalu yang akan kita bahas selanjutnya adalah cara mempraktikkan berpikiran positif. Yang pertama adalah perhatikan pikiran Anda. Mulailah perhatikan jenis pikiran yang Anda miliki setiap harinya. Jika Anda memperhatikan bahwa banyak di antaranya yang negatif, buatlah upaya sadar untuk membingkai ulang pikiran Anda ke arah yang lebih positif. Lalu yang kedua adalah mempraktikkan rasa syukur. Itu dapat memiliki berbagai manfaat positif dan dapat membantu Anda belajar mengembangkan pandangan yang lebih baik. Mengalami pikiran yang bersyukur, itu dapat membantu orang merasa lebih optimis. Dan yang ketiga adalah gunakan self-talk yang positif. Cara Anda berbicara kepada diri sendiri dapat memainkan peran penting dalam membentuk penampilan Anda. Penelitian telah menunjukkan bahwa beralih ke self-talk yang lebih positif dapat memiliki efek positif pada perasaan Anda dan bagaimana Anda merespon stres. Lalu selanjutnya adalah cara melatih dan menumbuhkan pikiran positif. Yang pertama adalah mulai membangun cara berpikir optimis. Selalu pikirkan bahwa apa yang Anda lakukan memiliki sisi positif dan tidak semuanya buruk. Yang kedua adalah coba untuk lebih sering tersenyum. Lakukan hal ini bahkan bila saat Anda tidak sedang mengalami apapun. Tindakan sederhana ini bisa mengubah perasaan jadi lebih baik. Lalu poin yang ketiga adalah biasakan pola hidup sehat. Pasalnya, pola hidup sehat tidak hanya dapat melindungi diri dari beragam penyakit, tetapi juga baik untuk kesehatan mental. Lalu poin yang terakhir adalah evaluasi diri. Selalu perhatikan atau catat hal apa saja yang bisa membuat Anda bahagia. Evaluasi juga hal-hal yang bisa menimbulkan rasa kesal dan usahakan jauhi hal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas TB 1.3 yang temanya adalah kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Arti kepemimpinan sendiri adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Apakah teladan pemimpin berpengaruh terhadap disiplin yang ada dalam diri karyawan? Jawabannya adalah kepemimpinan juga berpengaruh signifikan terhadap tercapainya suatu disiplin kerja yang baik. Hal ini dikemukakan oleh Hasibuan, di mana kepemimpinan melalui suatu teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan pegawai, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh bawahannya. Kenapa sih kepemimpinan mempengaruhi disiplin kerja karyawan? Karena tanpa kepemimpinan yang efektif, karyawan cenderung tidak memiliki arah, tidak puas, dan kurang termotivasi. Seorang pemimpin harus dapat memimpin dan mengarahkan individu atau suatu kelompok agar tercapainya suatu tujuan yang dimana dalam menjalankan tugas, para karyawan harus memiliki disiplin yang baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat-manfaat dari berdisiplin waktu nih teman-teman. Yang pertama adalah efisiensi waktu. Disiplin membantu seseorang mengatur waktu dengan baik. Dengan membuat jadwal yang teratur dan mengikuti rutinitas harian, setiap orang dapat memanfaatkan waktu secara efektif, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan memiliki waktu luang untuk hal-hal yang dinikmati. Lalu poin yang kedua adalah peningkatan produktivitas. Dengan memiliki jadwal dan mengikuti rutinitas, seseorang dapat fokus pada tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Orang yang disiplin tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif hingga mencapai hasil yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan diri. Dengan disiplin, seseorang dapat mengembangkan keterampilan diri yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Disiplin membantu untuk tetap berlatih dan belajar secara konsisten. Dalam jangka panjang, hal ini akan meningkatkan kemampuan dan membantu menjadi lebih ahli dalam bidang tertentu. Dan poin yang terakhir adalah dapat meningkatkan hubungan sosial. Disiplin juga berdampak loh pada positif hubungan sosial. Dengan memiliki sikap yang disiplin, seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Hal ini akan memperkuat hubungan dengan orang lain, baik itu dalam lingkungan kerja
keluarga, maupun lingkungan sosial. Selanjutnya adalah cara menjadi pemimpin yang disiplin. Yang pertama adalah menerapkan perilaku disiplin pada diri sendiri. Sebelum membawa kedisiplinan pada orang lain, maka kita harus menerapkan terlebih dahulu perilaku disiplin kepada diri sendiri. Disiplin diri menjadi dasar utama kepemimpinan Anda akan terlihat. Lalu poin yang kedua adalah menentang semua alasan. Untuk mengembangkan gaya hidup disiplin, salah satu tugas Anda adalah menentang dan menghilangkan kecenderungan apapun untuk membuat alasan. Ketika Anda mempunyai beberapa alasan untuk tidak melakukan disiplin diri, maka sadarilah bahwa hal ini adalah kumpulan alasan yang mana semuanya harus ditantang jika Anda ingin mendaki tingkat sukses lebih tinggi sebagai seorang pemimpin. Dan poin terakhir adalah fokus pada hasil. Kapanpun Anda memusatkan pikiran pada kesulitan kerja, bukan pada harapan dan hasil akhir yang memuaskan, maka pastikan semangat kerja akan mengendur dan gairah akan menghilang. Tidak peduli Anda seorang profesional atau pendatang baru, baik dalam organisasi atau sosial atau dunia bisnis ekonomi, kedisiplinan tetap akan menjadi jalan utama menjadi seorang pemimpin yang sukses. Materi selanjutnya adalah TB 1.4, yaitu kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Apakah penting mengenal dan merefleksikan kearifan lokal? Dengan adanya kearifan lokal, nilai-nilai, tradisi, dan kebudayaan di masyarakat akan tetap terjaga dan lestari, sehingga masyarakat dapat hidup sesuai dengan kearifan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Contoh kearifan lokal gotong royong. Keberadaan tradisi gotong royong dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai warisan masa lalu yang ditransformasikan secara generasional merupakan sebuah kearifan lokal yang perlu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Mengapa kearifan lokal perlu dilestarikan? Alasannya adalah karena kearifan tersebut menjadi cerminan budaya asli sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah. Di Indonesia, kearifan lokal banyak berisikan tata cara memakai, mengolah, hingga merawat sumber daya yang tersedia secara bijak dan logis. Hal ini tentunya akan memperkokoh karakter bangsa Indonesia sendiri. Sekian dari saya, materi tentang mata kuliah Kode Etik dan Anti Korupsi UMB. Thank you for watching.